satu yang kita hormati. Kita itu kerjanya cuma terima kasih. Buat perempuan itu. Terima gaji, kasih istri. Terima kasih. Terus kerjanya dia ingin ngasih tahu. Kita ini laki-laki dibebani dalam agama untuk memberikan nafkah kepada wanita. Kita kerja di luar berkeringat sampai rumah, kasihin istri. Kasihkan kepada anak-anak. Sedangkan di luar sana perempuan juga dituntut untuk bekerja. Untuk cari duit. Itu yang terjadi di sana. Kenapa kita sering mendengar ya, ada tuntutan-tuntutan wanita, umpamanya ada istilah apa yang nggak mau punya anak itu? Free child. Child free? Apa? Child free. Kenapa? Kok ada di negeri itu yang mengatakan kami nikah tapi nggak kepingin punya anak? Kenapa itu terjadi? Ya karena perempuan merasa loh, kita dizolimin loh kalau harus punya anak. Anak cari nafkah sendiri, bantu suami. Kerja capek di luar. Pulang sampai rumah masih harus melayani suami. Lalu aku harus punya anak lagi, hamil, nanti melahirkan, membesarkan anak itu, dan aku harus cari nafkah juga. Makanya kata perempuan-perempuan ini, 3 perempuan itu ngomong sama Syahini, kalau kami punya suami kayak yang kau sebutkan gitu, kami cium kakinya. Karena dia tidak mendapatkan itu di negeri mereka. Mereka harus bekerja cari nafkah sendiri ya. Dalam Islam memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah sebutkan kelebihan laki-laki dan itu diakui oleh semuanya. Laki-laki berbeda dengan wanita. Tanya penelitian-penelitian di barat apa perbedaan laki-laki dengan wanita. Dari sisi fisik memang berbeda. Dari sisi psikis mereka berbeda. Dari sisi kejiwaan berbeda. Kenapa Allah bedakan? Karena mereka harus kerjasama. Mereka harus menyatu jamaah laki-laki dengan wanita ini. Pernah ngelihat guru TK pakai jenggot? Pernah ngelihat? Datang sama jenggotnya guru TK. Nggak ada, mesti perempuan guru TK itu. Kalau bapak-bapak jadi guru TK kira-kira gimana anak TK itu? Babak belur dia aja. Dia besok ngomong sama siapa? Ibunya nggak mau sekolah lagi. Nggak mau sekolah. Siapa gurunya Ustadz Syafiq? Nggak mau. Gitu. Ya. Memang nggak bisa kita ini untuk ngurusin mereka. Siapa yang bisa? Emak-emak. Emak-emak itu yang bisa. Subhanallah jamaah. Anak-anak itu pintar ngomong karena emak-emak. Kalau bapak-bapak ya, ibu itu, Masya Allah, Ana tahu lah perempuan istri Ana kalau kirim chat sama Ana jawabannya, dia kirim mungkin berapa baris ya, jawabannya iya, enggak, naam, siap, syukron. Dia padahal udah banyak tuh jamaah, kita jawabnya pendek gitu loh. Kira-kira kalau antum sama anaknya kayak gitu, bisa ngomong anak antum? Nggak bisa. Tapi bagaimana perempuan ini anaknya digendong, dia sambil masak, ya apa nak, sehat nak. Ini anaknya padahal belum bisa ngomong ya mah. Tapi emaknya sudah ngomong, kasihin baju sambil ngobrol sama anaknya. Masya Allah, itu perempuan. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum laki untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, lihat kadang-kala masalahnya karena banyak laki-laki tidak memberikan nafkah. Di negeri yang perempuannya banyak bekerja mencari nafkah, maka akan ada yang dikorbankan. Siapa? Anak-anak. Anak-anak akan dikorbankan. Kadang-kala harus hidup sama neneknya. Neneknya sudah tua renta. Kadang-kala harus hidup bersama pembantu. Terus gimana masa depan mereka? Lalu muncul framing lagi bahwasanya ibu rumah tangga itu adalah tidak disebut profesi, nggak bekerja. Jadi kalau lagi ngobrol perempuan itu tanya, anu kerjanya apa kata dia? Nggak bekerja. Saya ibu rumah tangga. Oh, cuma ibu rumah tangga. Oh, omplung mungkin sama dia jamaah. Nggak tahu ibu rumah tangga itu kerjanya 24 jam kali 7 hari dalam sepekan, kemudian dikali 30 hari dalam setahun, sampai nggak pernah ada cuti. Pernah lihat ibu rumah tangga cuti? Mengajukan cuti tahunan ya 12 hari, mungkin cuti ibadah lagi, nggak ada. Yang ada dia cuti dari kerjanya, seorang perempuan cuti dari kerjanya untuk jadi ibu rumah tangga. Antum lihat ada cuti hamil, cuti melahirkan. Itu dia cuti dari pekerjaannya untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena mereka tahu nggak ada ibu rumah tangga cuti.
Antum gimana bapak-bapak kalau kira-kira istri antum ngajukan cuti ya, tertulis ya, saya mas mau cuti, ini saya belum ambil tahun lalu 12 hari. Saya minta maaf ya, ditinggal antum sama anak-anak. Anak baru umur 2 tahun, yang ini 4 tahun, emaknya pergi. Allahu Akbar. Gak mungkin, kita butuh sama mereka. Makanya diletakkan posisi wanita itu seperti itu. Lelaki yang kasih nafkah. Bukan kita melarang perempuan untuk bekerja, tapi kita mengajak para lelaki untuk bertanggung jawab jadi suami. Kalau sang istri mau membantu suami, itu hak dia, kerelaan dia. Kalau urusan cari nafkah jamaah ya. Tapi kalau urusan bekerja, perempuan harus bekerja. Tapi sesuai dengan fitrah dia. Maka harapan anak-anak yang belajar ini pun tahu. Ketika dia nanti menikah, dia jadi apa? Cita-cita wanita yang paling tinggi adalah menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu. Karena ibu ini yang mencetak, presiden itu karena ada ibunya. Panglima perang itu karena ada ibunya. Menteri-menteri jadi kayak gitu itu karena ada ibunya. Maka jadilah engkau yang mencetak generasi masa depan. Ahibati billah, di surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang bagaimana hak perempuan. Kalau tadi bicara laki-laki itu pemimpin, dia memberikan nafkah kepada istrinya. Di Al-Baqarah 228 Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah mengatakan dan bagi wanita-wanita itu hak yang sepadan dengan kewajibannya. Jadi dia punya hak dan punya kewajiban yang setara gitu loh jemaah. Makanya kalau antum bekerja di sebuah tempat, maka antum akan tanya apa? Apa hak ana dan apa kewajiban ana? Ana punya hak apa gitu loh. Maka Allah sebutkan di sini walahunna dan mereka punya hak yang setara dengan kewajibannya. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan lelaki itu punya derajat lebih daripada wanita. Apa derajatnya? Dia pemimpin. Gak mungkinlah dalam rumah itu ada 2 pemimpin. Kira-kira pernah antum melihat mobil supirnya 2? Pernah lihat? Jadi setirnya itu di tengah, yang nyetir kanan kiri ya. Yang ada antum akan nabrak. Dan kita lihat juga bagaimana Rasul SAW berkata kepada seorang wanita. Ketika ada seorang wanita, bibinya Imran bin Husain yang dia curhat sama Nabi SAW. Selesai dia curhat, Nabi tanya sama perempuan ini, sama sahabat perempuan ini. Adzatu zaujin anti. Engkau punya suami. Jadi setelah dia cerita panjang, Nabi tanya sama perempuan, kau punya suami? Kata dia. Iya ya Rasulullah, aku punya suami, kata dia. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ditanya sama Nabi SAW. La alu illa ma'ajiz. Aku tidak pernah menyia-nyiakan suamiku. Aku selalu peduli sama suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Ada kondisi perempuan gak mampu. Inilah syariat agama Islam. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika perempuan ini mengatakan itu apa kata Nabi SAW? Nih para perempuan hendaklah mengingat pesan Nabi SAW. Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Karena sejatinya dia itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini Islam nyaman. Bukan berarti tatkala Nabi menjelaskan hal ini untuk menguasai wanita. Bukan. Dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam rangka membina rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ketika dia sudah menikah, surga dan nerakanya siapa? Suaminya. Loh bagaimana dengan orang tuanya? Kita masih menghadapi banyak orang tua di negeri kita atau di tempat lain yang gak terima dengan hal itu. Loh Ustaz, ana yang membesarkan putri ana. Ana yang menyekolahkan dia. Ana yang menyuruh dia bekerja. Setelah dia menikah, tapi anak laki gak kayak gitu. Itu fadilah mendidik anak perempuan. Karena memang orang tua itu seakan-akan kehilangan anak perempuannya. Ketika menikah ya udah dibawa sama suaminya. Nak kabar nak, kesini nak ya. Iya ayah, aku izin sama suamiku dulu ya. Bayangin. Dia seakan-akan gak lagi memiliki putrinya. Memang seperti itu. Kalau ini perempuan punya 2 pemimpin, suami dan bapaknya, kesian itu anak perempuan. Aku mau kemana? Bapakku ngomong ke sini, kata suamiku nggak boleh. Siapa yang harus aku taati?
maka suaminya. Oleh karena itu balasannya begitu besar yang punya anak perempuan. Karena dia boleh jadi tidak merasakan balasan budi dari anak perempuannya karena dia ikut sama suaminya. Maka Allah katakan walir rijali alaihinna darajah, dan laki-laki itu punya derajat lebih atas perempuan. Apa hak cerai ada di tangan suami. Perempuan itu walaupun dia jadi pejabat, walaupun dia mungkin jadi mudiro, jadi mudir, jadi kepala sekolah, apapun jabatan dia, kalau di rumah dia jabatannya di bawah suaminya. Dia adalah istri. Bisakah dia menceraikan suaminya? Bang, Tokang, mulai saat ini engkau sudah bukan suamiku lagi ya. Sana pulang ke rumah orang tuamu. Bisa kayak gitu jemaah. Gimana kalau perempuan bisa melakukan itu? Kayaknya antum semua ada di jalanan semua, diusir sama istrinya semua. Karena memang perempuan itu kadangkala dia nggak bisa mengontrol emosinya. Dan ini ketika Nabi SAW menjelaskannya, sebuah penjelasan yang indah. Nabi SAW mengatakan perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Sekali lagi ini bukan dalam rangka menghinakan wanita. Tapi menjelaskan kepada para laki-laki supaya engkau tahu bagaimana istrimu. Engkau nggak boleh memaksa istrimu untuk lurus. Kalau engkau ingin istri yang lurus, yang terjadi apa? Bercerai. Mungkin ada orang menikah di mana di Jakarta, ya Allah, anak ternyata di Jakarta Ustaz, bengkok-bengkok perempuannya Ustaz, anak mau ke Cilembu aja. Mungkin di sini dapat yang lurus, sama aja. Lulusan pesantren Ustaz, bengkok. Lulusan kuliah, bengkok. Hafal Al-Quran, tetap bengkok. Aisyah radhiyallahu taala anha, berapa hadis yang dia hafal jemaah? Berapa hadis? Pernah piring itu pecah di rumahnya Nabi SAW. Aisyah yang mecahin. Bagaimanapun tetap seperti itu. Makanya para laki-laki harus sabar menghadapi mereka. Engkau dikasih jabatan tinggi karena engkau memiliki kelebihan dan engkau harus bisa melakukan tugas. Ahibati fillah, an-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu belahan wanita, kata Nabi SAW. Perempuan itu belahan laki-laki. Ini anak sudah mulai nggak nyambung, gimana izin minum dulu. Gimana perempuan belahan wanita? Terus terang anak tadi dari mana? Sumedang tuh, lihat jalannya muter-muter. Pusing. Tapi alhamdulillah sama Ustaz Rafiq tadi kasih kopi anak. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai adzan Isya. Insyaallah. Baik. Ahibati fillah. Kamula minar rijali katsir. Kata Nabi SAW, laki-laki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa arba. Atau dalam riwayat, dan tidaklah sempurna dari wanita kecuali ada 4 orang. Salah satunya adalah Maryam binti Imran. Kemudian Asiyah binti Muzahim. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha, dia termasuk sayyidatun nisa'il alamin ya. Ada Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak akan cerita sedikit tentang Maryam. Dia satu-satunya wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Iya, ada perempuan lain disebutkan dalam Al-Qur'an? Banyak sekarang Ustaz. Ada Hasanah. Iya kan? Orang kalau bicara kan banyak namanya orang diambil dari Al-Quran. Siapa namanya? Hasanah. Ada dalam Al-Quran Ustaz. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi itu bukan namanya perempuan. Hanya dipakai nama buat perempuan. Yang ada cuma Maryam. Di surat Ali Imran. Ini surat menceritakan tentang keluarga Imran. Ya. Allah menceritakan tentang istrinya Imran. Allah nggak sebutkan nama istrinya Imran. Allah ceritakan tentang di surat At-Tahrim istrinya Fir'aun. Tapi disebutnya Imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Tapi tidak disebut tentang namanya. Di ayat 35 Allah mengatakan idz qalat imra'atu Imran Rabbi. Ketika istrinya Fir'aun berkata Rabbi, wahai Rabbku. Nih Allah ceritakan tentang seorang wanita yang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sih yang diminta oleh wanita? Dia mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran
Wahai Rabbku. Kalau doa itu kita lihat dalam Al-Quran lebih banyak pakai Rabbi. Karena di situ ada unsur pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi, engkau yang memiliki aku ya Allah. Engkau Tuhanku, engkau yang memberikan rezeki kepada aku. Urusanku semua ada di tanganmu. Kenapa? Rabbi, engkau Rabbku. Sesungguhnya aku bernazar. Nazar apa jemaah? Dia bernazar, dia ini nazar tu laka. Ini sebuah ibarat yang mengandung keikhlasan. Sebelum dia berbicara tentang nazar dia bicara tentang niat dia. Nazar tu laka. Aku bernazar untukmu ya Allah. Untukmu nazarku ini. Apa yang dia nazarkan? Yang di perutku ini. Dia sedang hamil. Dia sedang hamil. Yang dia mengatakan ini nazar buat engkau ya Allah. Muharraran artinya dia hendak menjadikan anaknya ini jadi milik Allah. Sudah diserahkan sama Allah. Orang tua nggak punya kuasa lagi. Jadi dulu itu bisa mewakafkan anaknya. Anaknya diwakafkan. Untuk Allah Azza wa Jalla. Apa kata dia? Fataqabbal minni. Terimalah dari aku ya Allah. Dia sudah menyatakan niatnya. Dia sudah menyatakan apa yang dia nazarkan. Dia berdoa semoga diterima sama Allah Azza wa Jalla. Orang itu semakin kenal sama Allah. Semakin takut tidak diterima sama Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah? Rabbana taqabbal minna. Bagaimana lihat? Wahai Rabb kami, terimalah dari kami ya Allah, terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim. Ini mengatakan fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sama dengan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Engkau mendengar doaku dan engkau mengetahui apa yang aku inginkan dari engkau ya Allah. Wallahi jemaah. Terkadang kita amalnya sedikit tapi sudah merasa diterima sama Allah. Merasa sudah baik, merasa banyak budinya, jasanya. Doa antum minta sama Allah supaya diterima. Selesai nih doanya, istrinya Imran. Ditunggu jemaah itu anak ya di perutnya. Falamma wada'atha. Ketika dia melahirkan anak perempuan ini. Perempuan itu ada sebagian yang malas punya anak. Maka kalau antum cari istri yang kepingin punya anak banyak. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang wanita penghuni surga, kullu waludin wadud. Semua perempuan yang suka punya anak, yang subur, dan dia penyayang. Ada perempuan yang Masya Allah jemaah. Suaminya baru masuk rumah dia hamil. Masya Allah. Lewat aja sudah hamil. Ada perempuan yang harus ke rumah sakit, dia harus kemana? Iya. Ada perempuan yang harus berjuang, dia kepingin punya anak. Sampai nunggu bertahun-tahun. Tapi ada perempuan yang Allah kasih kemudahan. Tapi ternyata sebagian di antara mereka nggak mau punya anak. Itu kita lihat. Yang nggak punya anak kepingin punya anak. Yang dikasih sama Allah kemudahan punya anak malah nggak kepingin punya anak. 2 anak cukup katanya. Cukup 2 anak jemaah. Pak Harto berapa anaknya? 6. Pak Presiden kita banyak anaknya. Masya Allah. Itu anak yang apa? Perempuan yang suka punya anak, yang penyayang itu Masya Allah. Perempuan yang insya Allah dimasukkan ke surga dan dia punya sifat lainnya ya. Di sini ketika dia melahirkan, capek melahirkan. Lelah, sakit perempuan ketika melahirkan anak itu. Itu mungkin juga yang membuat sebagian perempuan gak kepingin punya anak. Anda sampaikan, ketahuilah bahwa nanti balasan di akhirat itu semua keletihan yang kau rasakan, engkau akan dapat pahala. Nabi SAW ketika menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar mengantarkan Aisyah umrah dari Tan'im. Umrah dari Tan'im ini mungkin cuma 7 kilo. Nabi berkata kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Balasan buat engkau sesuai dengan kelelahanmu dan nafkah yang kau keluarkan. Begitu pula ketika wanita ini semakin sakit, semakin susah kondisinya, semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Maka tolong dia ketika suaminya kepingin punya anak, bismillah bang, berapa engkau kepingin punya anak? 12, ahlan wa sahlan. Loh jemaah, kita ini berada di masa yang akhirnya perempuan, ya wallahu a'lam, mungkin karena suaminya kurang bertanggung jawab sehingga dia nggak kepingin punya anak banyak. Di Bondowoso ada seorang ustadz, rahimahullahu ta'ala, punya anak 28 dari 1 istri.
Gimana kalau 2 istrinya? 28 kali 28. Itu dari 1 istri. Kapan perempuan terakhir bisa punya anak? Umur berapa? 48. 50 masih bisa. Asalkan tadi perempuannya sehat, makanya jaga kesehatan perempuan. Anak pesantren ini kalau bisa perempuan-perempuan harus kuat. Jangan lagi buka keran langsung keluar airnya, nimba. Hai jemaah. Sehat perempuan zaman dulu itu nimba jemaah. Nimba, mau masak, mau makan itu ambil kayu, dimasukin kayunya, ditiup ya. Sekarang perempuan sekarang pencet deh. Bentar bunyi langsung mateng sudah dia. Dulu masak nasi ya. Ana masih ingat pada waktu SD itu kalau ibu mau masak itu, ibu di rumah itu punya kompor dari kayu sama yang dari sumbu itu jemaah. Kita kalau mau masak itu harus ngidupin ya satu-satu sumbunya gitu ya. Butuh waktu lama jemaah. Sekarang anak perempuan sekarang enggak. Dididik semuanya langsung jadi. Pesantren laundry juga? Enggak laundry, nyuci sendiri. Pakai mesin cuci. Pakai mesin cuci, Masya Allah. Gimana kalau dia punya nanti suami nggak kuat beli mesin cuci? Kita yang laki dulu nyuci pakai tangan. Nyuci, sekarang mereka nggak boleh nyuci pakai tangan. Jangan, nanti kasar. Jadi insya Allah mulai bulan depan nggak ada lagi mesin cuci. Pakai tangan. Setuju? Lihat, di sini aja nggak mau dia. Gimana kalau punya suami nggak bisa beli mesin cuci? Masa mau ganti suami anak kayaknya? Nih suami nggak bener, nggak mungkin. Makanya perlu dididik susah supaya fisik dia kuat. Makanya dia jadi kuat punya banyak anak nanti. Ya, insya Allah ya harapannya tadi kalau bisa mereka itu air nimba ya ambil sendiri. Insya Allah jadi ibu yang kuat nanti. Baik, kita lihat bagaimana kondisi Hana atau istrinya Imran. Ketika dia melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dia melahirkan yang lihat, ya Allah perempuan ternyata. Dia kepingin anaknya laki. Apa kata dia? Allah mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan oleh istrinya Fir'aun. Tapi dia mengatakan Masya Allah. Kayaknya ada yang demo dari atas ini jemaah. Dia Allah tahu dengan apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran ini. Walaysa dzakaru kal untha. Dia katakan laki-laki nggak sama dengan wanita. Karena istrinya Firaun ini ingin mewakafkan anaknya itu untuk Masjidil Aqsa. Jadi pelayan di Masjidil Aqsa. Kalau perempuan nggak bisa, dia adzan nggak mungkin, jadi imam nggak mungkin, ya ada keterbatasan. Maka dia mengatakan walaysa dzakaru kal untha, dan yang laki itu nggak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku berikan nama kepada anakku ini Maryam. Apa artinya Maryam? Apa? Yang di atas ada yang namanya Maryam. Yang namanya Maryam aja yang ngomong. Apa artinya Maryam? Yang namanya Maryam jawab. Kasih hadiah nanti. Kasih. Yang namanya Maryam. Nah, apa artinya Maryam? Dengar jawaban antum? Gak ada yang jawab di atas, cuma rame-rame doang. Nah, apa artinya Maryam? Apa? Nah, ya nanti kasih adanya. Artinya Maryam itu khadimatur Rabb, pelayan Tuhan. Bayangin. Itu memiliki tugas yang besar. Dia kasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Allah terima nazarnya. Ya Allah, jemaah gimana ya? Orang tahu amalannya diterima ketika hidup di dunia. Allah langsung terima. Kemudian
Allah tumbuhkan Maryam ini dengan pertumbuhan yang sangat indah sekali. Dan dia dididik oleh siapa? Dirawat oleh siapa? Nabi Zakaria. Dan ini pentingnya kita memilihkan pesantren yang bagus buat anak-anak kita. Kadangkala sebagian mengeluh pesantren yang bagus mahal. Nggak apa-apa. Kalau memang mahal, orang tua berusaha. Bekerja lebih lelah lagi demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala jemaah. Kita mendidik anak kita dengan benar. Mungkin kita ya nggak seperti dulu. Walaupun sekarang Anda lihat banyak pesantren-pesantren yang masih murah. Murah apa mahal pesantren sini, Ustaz? Tunggu. Mahal itu kalau nggak punya duit. Kalau punya duit jadi murah sebenarnya. Makanya yang bilang mahal itu seharusnya orang tuanya. Kalau anaknya pernah bayar anaknya. Nggak pernah, dia yang penting datang masuk. Orang tuanya sampai jual gelang, jual kalung. Iya cuma. Ada seorang ibu ya ini. Anak-anak di pesantren tolong ya. Tolong engkau itu memuliakan orang tua. Ada seorang ibu mengatakan, Ustadz, ana jual kalung ana Ustadz. Semua ana jual demi anak ana Ustadz. Tahu-tahu dia mau berhenti dari pesantren Ustadz. Tolong hargai perjuangan orang tua. Di pesantren itu capek, lelah. Ana ingat ana di pesantren 6 tahun itu. Oh sekarang sudah enak ada mesin cuci. Kita dulu nyuci sendiri. Nyuci, jemur ya. Kadang-kadang kita di kelas hujan. Keluar udah basah semuanya. Ya Allah kata dia. Yang namanya setrika, ada setrikaan di sini. Enggak ada, mulai besok enggak ada setrikaan lagi. Nyuci pakai tangan, enggak pakai setrikaan. Loh kita yang laki kayak gitu, Zat. Enggak ada setrikaan kita jemaah. Terus gimana baju itu bisa lurus? Taruh bawah ranjang. Betul, kita taruh bawah ranjang itu jadi lurus. Alhamdulillah jemaah. Itu kalau sempat. Kalau enggak sempat masuk kelas itu dengan bajunya dalam kondisi ya belum disetrika. Maka akhirnya ya insya Allah jadi orang-orang yang benar lah. Maka tadi kembali bagaimana ibunya Maryam ini menyerahkan itu anak ke Masjidil Aqsa. Sudah, dia bernazar. Dirawat, dididik oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini kepingin punya anak. Tapi bertahun-tahun dia nggak punya anak. Setiap kali Allah sebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam ini, ada ruangannya. Ketika anak ke Masjidil Aqsa itu ada satu tempat, kata mereka di sini mihrabnya Maryam katanya. Karena memang tidak banyak perubahan di bangunan Masjidil Aqsa itu cuma. Mereka mengatakan di sini kira-kira tempatnya Maryam Nabi Zakaria kalau masuk di sana. Karena dia perempuan jadi disendirikan tempat dia. Wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria melihat ada rizki. Ada makanan disebutkan buah-buahan musim dingin, di musim panas ada di tempat. Ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana engkau dapat ini? Kok bisa engkau dapat ini? Bagaimana seorang perempuan dididik dengan pendidikan agama, dengan tauhid yang kuat jemaah. Dia mengatakan, qalat huwa min indillah. Itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini jawaban jamaah yang perlu kita tanamkan di diri kita. Ketika kita sukses mendapatkan sesuatu, jangan pernah antum mengatakan, oh iya, ana memang berusaha, ana bekerja, ini. Enggak, itu dari Allah Azza wa Jalla. Itu dari Allah. Berapa banyak orang yang bekerja, yang berusaha, berupaya, yang lelah, tapi nggak dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Nih anak-anak yang menghafal Quran, yang belajar. Dari mana dia bisa jadi juara pertama? Ya Allah yang kasih. Oh enggak, anak cerdas. Siapa yang kasih kecerdasan? Allah Azza wa Jalla. Anak muroja, siapa yang membimbingmu untuk muroja? Allah Azza wa Jalla. Maka katakan, qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Tuh bagaimana tauhidnya Maryam ini. Sesungguhnya Allah, semuanya kembali kepada Allah. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Ini yang ngajarin Maryam dapat pelajaran dari Maryam. Udah waktu azan jemaah? Belum? 5 menit lagi. Nah, akhirnya Nabi Zakaria ya mendengar
Apa yang dikatakan oleh Maryam? Dia langsung berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Langsung dia memanggil kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu Nabi Zakaria ini berdoa. Tapi tatkala melihat nikmat yang Allah berikan itu dan omongan Maryam, langsung Nabi Zakaria berdoa apa? Qala Rabbi. Sama seperti doanya istrinya Imran. Rabbi. Wahai Rabbku. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkan buat aku dari sisimu. Dia tidak menyebutkan apa yang diminta. Artinya dia akhirkan ya apa yang dia minta. Tapi dia mengatakan Rabbi habli. Wahai Rabbku, berikan buat aku min ladunka dari sisimu ya Allah. Apa yang diminta? Dzurriyyatan thayyibah. Aku minta keturunan yang baik ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Dan Allah kabulkan doanya. Bagaimana kisah Maryam? Kemudian dia hamil. Hamil dalam kondisi nggak punya suami. Dia akhirnya berangkat ke tempat yang jauh jamaah. Untuk melahirkan di tempat itu. Bersama siapa dia melahirkan? Sendirian. Sendirian dia melahirkan. Dia lahir, ada yang memanggil dari bawahnya. Ada pohon kurma kita lihat ya. Ada pohon kurma di sana yang disuruh gerakkan. Sekarang perempuan kalau melahirkan kadangkala satu kampung rame semuanya. Teriak-teriak ini dan itu. Memang mungkin sebagian mereka merasa sakit. Tapi berusaha untuk menahan diri. Ingat gimana Maryam ketika melahirkan. Panggil Allah Azza wa Jal. Dan seorang wanita ketika melahirkan gak harus suaminya ada di sampingnya. Sebagian orang berpendapat kalau suami tidak ada di sampingnya berarti suami tidak setia. Enggak. Waktu Ana punya anak 5 itu enggak pernah Ana dampingin. Yang 1 aja Ana yang dampingin anak-anak itu. Karena punya anak yang perempuan yang terakhir itu memang kata dokter bermasalah. Dia kelilit ya apa ini itu. Waktu itu ngomongnya harus lahiran di rumah sakit. Padahal sudah enggak kuat akhirnya lahir di bidan. 1 Ana yang dampingin itu. Enggak, itu bukan tanda kesetiaan ketika dia ada di sampingnya. Boleh jadi memang mungkin ada perempuan lain yang mendampingi. Tapi kalau tidak didampingi oleh siapapun engkau ingat sama Allah Azza wa Jalla. Lahir itu anak. Bagaimana akhirnya Maryam menggendong anak. Bagaimana perasaan dia ketemu sama orang-orang jemaah. Dan itu perjuangan. Makanya dikatakan tidak sempurna dari laki-laki itu banyak, dari perempuan sedikit nggak banyak. Salah satunya Maryam binti Imran. Maka tolong bagi kita semua baca sejarah Maryam, khususnya para perempuan. Dan para suami berusaha untuk menjadi suami yang baik. Kemudian di antara wanita yang Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quranul Karim adalah Asia binti Muzahim. Bagaimana Asia binti Muzahim ini jamaah? Ketika melihat Nabi Musa cilik. Itu dibawa oleh dayang-dayang dari sungai jamaah ya. Allah berikan kecintaan di hatinya. Fir'aun itu mau bunuh itu anaknya. Kata dia jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Jangan, mungkin dia manfaat buat kita kata dia. Manfaat. Atau kita ambil anak. Dan betul itu manfaat buat ibunya. Ibunya masuk Islam akhirnya. Bukan ibu angkatnya. Ibu asuhnya Asia ini. Bagaimana dia merawat Nabi Musa. Membesarkan Nabi Musa. Kemudian beriman dengan Nabi Musa. Kemudian dibunuh sama suaminya. Dalam rangka mempertahankan. La ilaha illallah. Maka insya Allah harapan anak. Para perempuan khususnya santriwati yang ada di sini. Menjadi santriwati yang kuat ya. Menjadi santriwati yang yang bersabar. Contoh Maryam. Contoh Asia. Contoh yang namanya Fatimah, putrinya Nabi SAW, tangannya itu kasar aja. Tapi kita dengarkan azan dulu. Barakallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله akbar, Allah akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli. Salatul qaim. Silatul fadilah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya jamaah, tadi yang sebutkan terakhir contoh Fatimah ya. Fatimah itu putri Nabi SAW. Dan dia termasuk Sayyidatun Nisa'il Alamin. Tangannya Fatimah itu kasar. Bagaimana Fatimah menikah dengan Ali, seorang suami yang miskin. Sehingga Ali nggak bisa datangkan pembantu. Fatimah itu kalau masak harus numbuk gandum sendiri. Jadi Ali itu mampunya beli gandum. Nggak mampu beli tepung. Gandum terus digiling ya sampai jadi tepung. Sampai tangannya kasar. Sedangkan dia punya anak masih kecil. Punya anak Hasan. Kemudian sekali dia suci langsung hamil lagi Hussein. Ibunya sudah meninggal dunia. Akhirnya dia harus hidup. Nanti lahir lagi anaknya Muhassin. Anak yang ketiga dari anaknya yang kemudian meninggal ketika kecil. Jadi dia punya anak masih kecil-kecil dan dia nggak punya pembantu. Semua dilakukan sendiri. Sampai kasar tangan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kesian sama istrinya. Maka dia mengatakan, coba engkau ngomong sama bapakmu. Ketika itu ada tawanan perang, mungkin ada yang bisa jadi pembantu. Dikasih pembantu sama Nabi SAW. Nggak dikasih. Bisa bapaknya ngasih, bisa. Tapi Nabi SAW ingin mendidik putrinya. Bahwasanya untuk menjadi nisa, sayyidatun nisa'il ahlil jannah, itu perlu perjuangan. Maka Nabi memberikan amalan untuk membaca subhanallah 33 kali sebelum tidur ya. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dikasih amalan itu, tidak dikasih pembantu. Maka harapan ana, ini tugasnya Ustaz Taufik, ini bagaimana santriwati ini jadi orang-orang yang sabar ya. Yang siap kalau suaminya miskin. Ini ada pertanyaan ini. Langsung pertanyaannya berkaitan dengan hal itu. Semoga Ustaz dan semua jamaah yang hadir selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendiamkan 9 istrinya selama 30 hari, selama 1 bulan. Karena meminta kenaikan nafkah. Apakah hal tersebut bisa diamalkan bila istri kita meminta kenaikan nafkah? Jazakallah khair. Nih Zat, muncul sudah Zat. Jadi anak pernah ke pesantren perempuan juga di Malang ya, Masya Allah. Pesantrennya 5 lantai jemaah, pakai lift, pakai AC. Allah anak ngomong, berat ini. Kalau ternyata perempuan-perempuan sudah dididik seperti ini, nyaman dan enak, kalau nikah suaminya nggak bisa beli AC gimana? Enak. Kalau nikah suaminya nggak bisa beli AC gimana? Berat. Akhirnya dia tidak terbiasa untuk berjuang. Mereka masak sendiri Ustaz? Enggak, mulai besok suruh masak sendiri aja perempuan itu. Siap masak sendiri?
Dia mah gimana nanti kalau punya suami akhirnya beli online terus Ustaz. Kenapa? Ana di pondok nggak diajarin masak, Ana diajarin ngaji aja di pondok. Allahu Akbar. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Beliau meninggalkan rumah 9 istrinya, tinggal di sebuah rumah di dalam kebun. 1 bulan. Sampai tersebar berita di kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istrinya. Isu itu muncul, padahal enggak, Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Kenapa Nabi mendiamkan istri-istrinya? Iya, ada beberapa riwayat berkaitan dengan sebab terjadinya hal itu. Yang pertama, seperti yang di pertanyaan tadi, berkaitan dengan nafkah. Mereka minta tambahan nafkah. Yang kedua, keributan yang terjadi antara istri-istrinya. Kecemburuan yang terjadi antara mereka sampai merepotkan Nabi SAW. Nabi ini bukan cuma ngurusin istri, ngurusin umat gitu. Akhirnya Nabi mendiamkan mereka. Turun dari kebun itu masuk ke rumahnya Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji sebulan tidak akan mendatangi istri-istrimu? Iya. Dan sudah 1 bulan. Beliau mengatakan SAW, bulan itu segini, 30 hari, dan bulan itu segini, dan segini, 29 hari. Itu artinya sudah 1 bulan. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nabi mengatakan kepada mereka, membaca firman Allah, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian menginginkan kehidupan dunia, ambisinya dunia, kemewahan dunia, maka kemarilah kalian. Aku akan kasih mut'ah, kesenangan buat kalian. Aku akan kasih pesangon harta buat kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamil. Dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Tapi kalau keinginan wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang baik buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Baik, sekarang bagaimana? Apakah boleh antum mendiamkan istri antum? Boleh. Tapi ketahuilah, apakah antum sudah melaksanakan tugas antum dengan baik? Karena kalau seorang laki-laki, dia seharusnya bisa memberikan nafkah lebih kepada istrinya, tapi dia pelit. Dia bakhil. Jadi yang salah bukan istrinya, suaminya. Dalam masalah pemberian nafkah itu, sesuai dengan kebutuhan, apa sesuai dengan kemampuan? Sebenarnya 2 hal ini diperhatikan. Hanya saja Allah mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah seorang memberikan nafkah itu sesuai dengan keluasannya. Kalau antum punya duit banyak, kasih rezeki banyak buat istri. Bagi-bagi sama istri. Loh Ustaz, dia kebutuhannya cuma 3 juta Ustaz. Antum gaji, ya Alhamdulillah 25 juta. Kasih 3 juta istrinya. Ya enggak benar. Sesuai dengan keluasan. Artinya kalau engkau miskin, di ayat yang selanjutnya. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan rezeki sesuai dengan yang Allah berikan kepada dia. Itu fair jamaah. Maka istri tadi, kalau ternyata suaminya bakhil, tidak memberikan yang cukup dengan kebutuhan keluarga, maka istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami. Boleh apa nggak boleh Ibu? Oh ternyata boleh ya, Insya Allah. Itu boleh kalau suami tidak memberikan yang cukup, sedangkan suami mampu. Seperti itu. Yang kedua, cara ngambilnya dengan cara yang baik. Memang kebutuhan beli susu anak, ya beli susu anak. Enggak Ustaz, anak mau ganti handphone Ustaz. Ganti handphone, nggak boleh. Itu yang untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk kebutuhan anak ya. Apakah hukum wanita ikut demonstrasi? Ya demonstrasi sama suaminya aja di rumah. Mau kemana perempuan ini jamaah? Ini bicara. Jadi kalau mau demo, yang pertama kita tahu demonstrasi ini tidak diajarkan dalam agama kita. Kadang-kadang demonstrasi ini dalam rangka memperbaiki. Ada cara yang sesuai dengan agama kita. Maka tadi kita perlu belajar agama kita supaya kita tahu bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Tujuan mengingkari kemungkaran itu bagaimana kemungkaran itu hilang.
Kalau nggak bisa hilang, berkurang. Tanpa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka tolong belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ustadz dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya. Apakah salah sikap atau keputusan yang diambil oleh istri ana untuk membatasi memiliki anak dengan alasan takut tidak sabar dalam mendidik anak, takut tidak bisa membesarkan anak karena kondisi fisik yang sudah tidak fit lagi. Alhamdulillah sekarang ana memiliki 2 anak perempuan. Syukran jazakallah khair. Ya ini tadi yang ditakutkan. Ketika perempuan itu biasa hidup enak ya, semuanya nyaman, berat untuk punya anak karena memang capek loh perempuan itu hamil. Maka bagaimana sekarang seorang suami itu kalau istrinya hamil, dia memberikan perhatian lebih. Sehingga istrinya kepingin hamil terus. Aku kalau hamil ya Allah suamiku jadi sayang banget, yuk punya anak lagi yuk, bismillah gitu kan. Jadi dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi kalau ternyata istri hamil antum yang sering, aduh ya Allah hamil lagi istrinya, antum. Malah istri gak kepingin hamil. Itu yang pertama. Yang kedua kalau bicara tadi masalah dia takut gak bisa sabar, takut gak bisa ini. Ketakutan itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekarang suami menggambarkan kepada istri apa manfaatnya punya anak banyak. Pertama Nabi SAW akan suka. Karena beliau ingin memperbanyak umatnya Nabi SAW. Anak itu aset buat orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia tuh anak akan doakan orang tuanya. Kalau bicara tentang takut gak sabar, takut gak bisa, takut ini, ketahuilah. Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya, melainkan dia mampu untuk menghadapinya. Makanya orang yang gak mampu gak dikasih anak sama Allah. Sampai dia berusaha, itu gak dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Ketika antum dikasih berarti antum mampu. Hanya saja ini hatinya harus diperbaikin istri. Soalnya kalau dia akhirnya hamil dalam posisi gak kepingin punya anak, biasanya dia ketika anak itu lahir pun dia nggak suka gitu. Maka tolong disiapkan hatinya dulu, antum sebagai suami kuatkan, sampaikan kepada dia tentang balasan-balasan yang akan dia dapatkan dan sampaikan nanti kalau kau punya anak lagi aku kasih hadiah. Aku kasih hadiah 2 kilo emas lah insyaallah. Insyaallah kalau antum kasih hadiah 2 kilo emas setahun kepingin punya anak 2 kali dia. Semangat, artinya seorang suami benar-benar berusaha untuk menghibur istrinya, memberikan sesuatu yang menyenangkan buat dia dan tidak membebani istrinya dengan cari nafkah. Jadi kalau bicara tadi 2 anak, baru 2, Masya Allah jemaah. Kalau memang sakit beda lagi. Kalau mampu, bismillah. Baik, kalau tetap istrinya nggak mau, tapi suaminya kepingin punya anak nambah, apa solusinya? Nah, bismillah Bapak jemaah. Apabila seorang istri menolak ajakan suami untuk tidur bersama, tapi dia istri tersebut menolak. Pertanyaannya, apakah amalan istri tersebut selama berada dalam laknat malaikat diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, memang berdampak istri yang nusyus, yang tidak nurut sama suaminya itu dilaknat sama malaikat dan amalannya tidak diangkat. Hanya seperti ini. Suami itu harus pandai-pandai mengambil hatinya istri. Kadang-kala istri itu capek, lelah. Maka antum, ana juga capek Ustaz. Loh iya, antum juga capek. Tapi antum kan kepingin rumah tangga yang harmonis. Ketika antum pulang bekerja, belikan sesuatu buat istri. Datang lihat istrinya capek, dipijetin istrinya. Insya Allah, mudah-mudahan hatinya terbuka. Tapi kalau antum ngomong, syuf, kok dilaknat sama malaikat. Sampai subuh. Kira-kira istri akhirnya jadi mau. Jadi mau dengan omongan. Ya enggak gitu loh jemaah. Maka pintar-pintar dan para istri ketahuilah. Di antara bentuk sodakoh itu adalah berhubungan suami istri. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sodakoh. Itu para sahabat sampai heran. Seorang suami menggauli istrinya itu dapat pahala sodakoh. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiya ajr. Apakah seorang mendatangi syahwatnya dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aita in wada'aha fi haram. Menurut engkau gimana kalau dia letakkan di tempat yang haram? Dapat dosa enggak?
ya dapat dosa. Begitu pula ketika dia letakkan di hal. Makanya suami kalau ngomong sama istri, ngomong yuk kita sodakoh. Namanya apa? Bahasanya itu yang indah gitu. Sehingga dia bilang, oh dapat pahala, ya dapat pahala aja. Dapat pahala insya Allah. Baik, yang terakhir jamaah. Kalau pingin punya anak yang soleha, apakah harus terlahir dari seorang ibu yang soleha juga? Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Makanya terkadang ada anak orang tuanya itu nggak benar. Tapi anaknya Masya Allah. Tapi juga ada yang diuji. Bapak ibunya orang soleh. Soleha. Tapi anaknya jadi ujian buat orang tua. Tapi secara usaha kita. Kalau ingin punya anak yang soleha. Soleh dan soleha. Cari pasangan hidup yang soleh. Karena dia yang akan mendidik. Dia akan mendoakan anaknya. Kadang-kala ada orang yang salah pilih pasangan hidupnya. Salah pilih istri dia. Memang dia dulu melihat istri karena cantik. Setelah dia nikahin, perempuan itu kadang-kala kalau sebelum dinikahin jemaah, dia mau turut sama suaminya. Nanti kalau engkau sudah nikah sama aku, engkau pakai jilbab ya? Siap. Nanti kalau engkau sudah nikah sama aku, engkau sholat 5 waktu ya? Siap. Setelah menikah, kadang-kala nggak dilakukan. Maka hendaklah berhati-hati, kita berusaha menjalankan apa yang diarahkan sama Nabi SAW. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Yang pertama karena apa? Karena cantik, kaya, bangsawan, keturunannya. Yang keempat, karena agamanya. Kalau ingin selamat, fadfar bidzatid-din taribat yadak. Cari yang agamanya baik, engkau akan beruntung insya Allah. Tapi kalau umpamanya, ya apa Ustaz, ana sudah salah dulu ya. Engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha memperbaiki istrimu. Semoga dia jadi istri yang soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan yang mendengarkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta